Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu subuh musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Orang yang sholat subuh berjamaah berada di dalam jaminan Allah. Jadi kita sudah mendapatkan satu poin yang pokok dalam hidup ini, kita berada di dalam jaminan Allah. Kalau Allah sudah menjamin kita, maka kita tidak perlu mencari jaminan yang lain untuk mendapatkan sesuatu. Sudah cukup. Jadi kita cukup melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid, dah, ya. Kemudian yang kedua, bonusnya orang yang sholat subuh berjamaah kemudian kita dikasih bonus pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Dan ini sepertinya kita belum pernah, ya, sepanjang malam dari habis isya sampai subuh, ya. Orang yang sholat isya berjamaah tadi malam, insya Allah Allah beri bonus pahala seperti orang yang sholat malam setengah malam. Orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, yang tadi, Allah beri pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita ditanya oleh teman kita siapa orang yang paling kaya pagi ini, jawabannya kita semua yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana pahala subuhnya? Itu seperti ibadah puasa. Itu untuk Allah. Dirahasiakan, yang jelas lebih ganal daripada yang lainnya. Yang sunnah saja begitu besar, ya kan? Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Pagi ini kita berada di tanggal 8 Ramadan
bulan yang ke-9 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2026 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal tazkiyatun nufus, mengenal tazkiyatun nufus, ma'rifatun nufus, ya. Jadi tazkiyah, ya, mensucikan jiwa, ya, nufus, nafasa yunafisu nafsan, jiwa, ya. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita bahwa at-tuhuru satrul iman, bersuci itu separuh dari iman. Bersuci, ya, membersihkan badan dari noda-noda atau hadas-hadas itu dengan wudhu dan mandi. Kemudian mensucikan jiwa, ya, mensucikan jiwa ini melalui pembersihan hati, ya. Kalau hatinya bersih, insya Allah nanti akan membawa kesucian jiwa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, ya, sungguh dia mendapatkan suatu kemenangan bagi orang yang mau mensucikan jiwanya. Nah, gitu. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi bagi orang yang mengotorinya. Nah, jadi mensucikan jiwa itu atau membersihkan hati itu dengan cara dua, ya. Membersihkan hati itu dua aja caranya. Pokoknya yang kotor-kotor dikeluarkan, ya. Yang kedua harus mengetahui kotoran hati itu, ya, yang membuat hati kita tidak bersih, ya. Di antaranya ada yang namanya kekafiran. Jadi kalau ada sifat kafir di dalam diri kita, hendaknya segera dibersihkan. Kalau ada sifat kesyirikan, ya, sifat syirik, menyekutukan Allah, punya keyakinan bahwa sesuatu itu ada kekuatannya selain Allah, maka itu dibersihkan saja. Tidak ada di muka bumi ini makhluk yang punya kekuatan kecuali diberikan oleh Allah. Apabila kita punya keyakinan bahwa batu akik itu bisa bermanfaat untuk melancarkan proyek, mendapatkan menang tender misalnya, itu syirik. Kalau masih ada seperti itu, dibersihkan dari hati kita. Kemudian yang ketiga, kalau ada kebid'ahan, penyelewengan dalam melaksanakan syariat Islam, bid'ah, itu juga dibersihkan. Yang keempat, kalau ada kemunafikan, ya, bersihkan juga. Nah, ini kalau munafik ini panjang pembahasannya. Tapi kalau ada sifat kemunafikan, minimal ada 3 cirinya orang munafik itu. Apabila berkata dusta, apabila berjanji ingkar, apabila dikasih amanah berkhianat. Ya, salah satu di antara 3 itu kalau ada pada diri manusia, maka itu ada tanda-tanda munafik. Kalau itu ada pada diri kita, segera diusir supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Kemudian kalau ada perilaku riya, riya itu amalan yang kita itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Ini saya ini mau sedekah, ada yang melihat enggak ini, ya, kira-kira gitu. Atau saya sedekah supaya ditulis nama saya, besaran sedekah saya, gitu, ya. Itu riya, ya. Riya ini lahir dari ujub. Nah, lahirnya dari ujub.
Ujub itu tidak harus melihat orang lain. Ya. Orang yang ujub itu sendiri aja bisa ujub. Tapi orang yang ria itu harus ada orang lain. Harus ada yang menyaksikan apa yang kita lakukan, itu ria. Tapi kalau ujub enggak. Nah, ujub ini nanti akan melahirkan ria, akan melahirkan kesombongan. Kalau ada ria, ada sombong, terus ada sum'ah, segera dibersihkan. Yang kesembilan, kalau ada kebencian hil, ya, dibersihkan juga. Kalau ada rasa benci terhadap saudara kita, tidak disebut sih, cuma perasaan di hati kita, gitu. Jadi itu bersihkan karena itu kotor. Kemudian kalau ada hasad, iri, dengki, aid, ya, angkuh, iri, dengki, and sombong, ya, aids, gitu. Dibersihkan dari hati kita. Yang ke-12, su'dzon terhadap siapapun, apalagi su'dzon kepada Allah. Maka apabila ini ada, segera dibersihkan. Ya. Pakai metode orang-orang sufi, orang tasawuf, ya. Taholli itu membersihkan. Membersihkan semua kotoran, mengosongkan semua yang dianggap kotor, yang mengganggu situasi hati kita, itu dibersihkan. Setelah itu apa? Diisi dengan yang baik, dihiasi dengan amal-amal yang baik. Nah, itu namanya tahalli, ya. Jadi setelah tahalli baru tahalli. Kalau sudah seperti itu, nanti baru kita tajalli. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu kotoran-kotoran hati yang semua itu melekat pada hati manusia, maka kalau itu ada di diri kita, segera diusir. Bukan pakai rinso, bukan pakai alat-alat itu, bukan. Nah, sekarang dari 12 macam tadi, ya, yang paling pokok adalah kalau kita punya perasaan ujub dan ria, sombong. Nah, 3 ya. Ujub melahirkan ria, ria melahirkan sum'ah, sum'ah melahirkan sombong. Nah, itu generasi yang ujub. Ujub itu bangga dengan amalan kita. Kayaknya di musola Miftahul Jannah ini yang paling banyak baca Quran kok cuma saya. Ya, sudah bertahun-tahun nih, ya, di bulan Ramadan menghatamkan Quran 3 kali. Yang lainnya cuma sekali, gitu. Gak ada yang melihat tuh, hati kita ngomong begitu, gak ada yang menyaksikan, kita bangga, itu ujub, ya. Tapi kalau kita membaca Quran niatnya ingin dilihat oleh orang, nah itu baru riya. Kemudian kalau kita membaca Quran kemudian minta dimasukkan ke mic supaya orang sekitarnya mendengar, kalau tujuannya supaya mendapatkan pujian, itu riya. Tapi kalau niatnya dakwah, ngasih contoh, ya, Bapak di Miftahul Jannah ini ada kegiatan tadarus misalnya, tidak apa-apa, itu dakwah, ya. Tapi kalau kita ingin dipuji orang, maka itu dihindari. Kemudian kalau kita itu ada perasaan sombong, ya, maka itu harus kita hilangkan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, bosnya yang paling sombong itu iblis, ya. Iblis ini sampai saat ini sedang berusaha maksimal agar kita semua ini dijadikan jamaahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mengusirnya dengan amalan-amalan yang amalan itu bisa mengurangi, ya, insya Allah membersihkan hati yang kotor. 1, dengan zikir. Dengan zikir tetapi yang manfaatnya besar di akhirat, ya, di akhirat. Misalnya subhanallah,
Sekali subhanallah, apalagi subhanallahi wa bihamdihi, ini kalau kita baca sehari 100 kali zikir ini, maka pada hari itu kita berada di dalam jaminan Allah. Kita dilindungi oleh Allah. Ya, kita diampuni dosa-dosa kita. Berapa banyaknya? Walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallahi wa bihamdihi, enggak sampai 5 menit. Ya. 100 kali itu paling 5 menit selesai. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Pokoknya bikinlah bibir kita itu basah dengan zikir kepada Allah. Tapi zikirnya ketika kita subhanallah, maha suci Allah. Jadi yang suci, yang bersih itu hanya Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah punya anak, Tuhan punya anak, makanya subhanallah, sesuatu yang enggak mungkin lah gitu ya. Makanya ketika orang Yahudi bilang Tuhan punya anak namanya Uzair, subhanallah. Orang Nasrani bilang Tuhan punya anak, anaknya Yesus, ya, subhanallah itu kan. Kenapa? Karena subhanallah itu mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, dari segala sifat kelemahan, dari segala sifat ketidak diisi sendiri. Jadi segala apapun Allah yang maha suci itu sempurna. Apa manfaatnya ketika kita zikir subhanallah? Diharapkan dengan kita mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah sebagaimana para malaikat mensucikan Allah ya, zikirnya itu kita nanti akan bersih. Hati kita itu akan bersih, jiwa kita akan suci. Nah, gitu. Kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita zikir subhanallah gitu ya, terus kita tahu maknanya, kira-kira kita ngomongin orang enggak? Enggak ya? Enggak mungkin kita zikir kok ngomongin orang ya. Kecuali di jamaah ngerumpi sambil zikir. Nah itu. Tapi kalau kita subhanallah, nah, insya Allah kita tidak akan ngomongin orang, apalagi ngerasani orang, enggak. Kemudian zikir yang lain, zikirnya para malaikat ini mudah diucapkan, ringan di lidah, ya, tapi berat timbangan di akhirat. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekali aja, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini zikirnya para malaikat. Dan ini disukai oleh Allah. Allah suka banget bagi hamba-hambanya yang mengucapkan zikir ini. Karena zikir ini diucapkan oleh hamba Allah yang di langit, yaitu para malaikat. Nah ini nanti di timbangan amal di akhirat itu nanti akan memberatkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah tamlaul mizan. Nah, zikir alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, segala pujian milik Allah. Semua yang menyebabkan kita ini dipuji oleh manusia itu semua milik Allah. Nah, tamlaul mizan itu nanti memenuhi timbangan. Di mizan, di timbangan amal. Jadi ini yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat, ampunan, kebebasan dari neraka, maka kita manfaat untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Alhamdulillah, memenuhi timbangan. Ada lagi zikir yang subhanallah walhamdulillah. Ada dua ya, ada subhanallah, ada alhamdulillah. Kalau kita mengucapkan zikir itu, maka zikir itu kebaikannya memenuhi langit dan bumi. Kebaikannya itu. Padahal jarak bumi ke langit itu wah,
Pak Fahir. Mana Pak Fahirnya? Berapa Pak jarak bumi ke langit itu? Berapa? Jauh ya? Jauh. Nah, nggak usah ke langit, sampai ke bulan aja. Bulan kan dekat. Nah, jauh juga kan? Nah, yang ruangan antara bumi dan langit itu bisa kita penuhi kebaikannya cukup mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Itu ringan aja kan? Berapa biayanya? Nggak pakai biaya, nggak ngeluarkan duit, yang penting kita mau. Nah, terus ada zikir yang paling afdol. Afdolu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini puncak dari zikir, dan ini adalah apa ya? Kalau kita bicara iman itu kan menurut Imam Baihaqi itu kan ada 77 cabang. Ada furuknya ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan jaminan Allah lewat nabinya, orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhulal jannah, masuk surga. Bukan yadkhulunal jannah, bukan akan masuk surga, tidak, tapi dakhulal jannah langsung. Nah, jaminannya luar biasa. Tapi Bang, kita harus paham betul, ya kan? La ilaha illallah. La, tidak ada, ilaha, sembahan, Tuhan yang berhak disembah dengan baik dan benar, illa, kecuali Allah ya Allah. Nah, kalau kita mengucapkan zikir ini, kemudian kita paham maknanya, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan terhindar dari kesyirikan. Nah, itu. Tapi tidak hanya di bibir. Kalau di bibir nanti seperti orang batuk. Siapa yang batuk? Nah, yang batuk-batuk. Biasanya di iklan itu kalau batuk obatnya dikomik saja gitu kan? Ya kan? Dikomik saja. Tapi kalau kita cuma siapa saja di antara kita yang batuk, silahkan minum komik. Nah, tapi wiritannya kalau batuk di komik saja, kalau batuk di komik saja, sehari 100 kali. Tapi komiknya tidak diminum, ya kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh. Kalimat tauhid la ilaha illallah kalau cuma diucapkan dengan lisan saja itu tidak begitu berguna. Kalau nilai-nilai makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid itu tidak difahami dan tidak diamalkan. Zikir lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi kegiatannya masih mendatangi dukun, juru tebak. Nah, bagaimana ini? Bertentangan dengan kalimat tauhid ini. Nah, itu ya. Jadi iman yang paling pokok itu kalimah. Yang paling rendah itu menyingkirkan duri atau halangan di jalan, ya. Kemudian Nabi mencontohkan amalan hati dari cabang iman itu rasa malu. Itu. Ini zikir-zikir. Nah, zikir-zikir ini kita laksanakan apakah di bulan Ramadan saja? Enggak. Latihannya di bulan Ramadan, riyadhahnya, mujahadahnya, nanti prakteknya di bulan Syawal sampai Sya'ban. Nanti latihan lagi, ya. Dan alhamdulillah ya, kita dikasih kesempatan oleh Allah masuk di bulan Ramadan kan. Tahun yang lalu Pak Ji, tahun yang lalu sampai saat ini jamaah Miftahul Jannah ada yang kurang nggak? Maksudnya yang meninggal ada nggak? Ada. Nah, ada yang meninggal. Sudah lama. Pokoknya tahun ini nggak masuk Ramadan kan? Nah, yang masuk Ramadan ini berarti masih hidup ya? Nah, alhamdulillah. Kenapa? Doanya dikabul.
Ya, sering kalau bulan Rajab kan berdoa ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana, gitu ya. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, lalu mau ngapain kalau sudah sampai di bulan Ramadan itu mau ngapain gitu loh, yang jelas. Oh, mau memperbanyak ibadah, ingin mensucikan jiwa, ya, nah, gitu loh. Alhamdulillah nih kita bersyukur. Banyak kok Banjarmasin ya, sebulan yang lalu ulun juga ngikutin sholat apa fardu kifayah di Al Jihad sebulan yang lalu. Padahal hari-hari ada. Kenapa kok sebulan yang lalu? Ya karena keluarga kami gitu ya, saudara-saudara kami banyak yang meninggal dan kita semua nggak tahu, ya kan, apakah ini Ramadan yang terakhir atau Ramadan yang pertama ya. Maka mumpung kita dikasih kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan, manfaatkan, terutama apa? Digunakan untuk mensucikan jiwa. Apa sih manfaatnya mensucikan jiwa itu? Ya. Sekarang gini, misalnya ya, hati kita ini masih kotor ini, dengan 12 macam penyakit tadi, 12 macam, salah satu saja itu sudah luar biasa, satu penyakit saja, terus tidak dikeluarkan dulu, terus langsung kita masukin amalan-amalan yang lain. Kira-kira nanti kotoran dengan itu akan campur aduk. Makanya Imam Al-Ghazali itu metodenya memang bagus. Jadi bersihkan dulu baru diisi. Kalau di musola ini ada tempat atau tandon air, ya, tandon airnya itu kotor, ya, mau diisi dengan air yang baru, tentu kotorannya dulu dibuang, baru diisi air yang baru. Tapi kalau kotoran nggak dibuang, cuma langsung diisi, itu kebersihannya tidak sempurna, bahkan malah kotor gitu ya. Nah gitu. Begitu juga di dalam diri kita. Kalau hati kita masih kotor, jiwa kita juga masih belum suci, maka dibersihkan dulu. Apa sih yang menyebabkan kotornya hati? Ya 12 macam itu. Salah satu di antara 12 tadi. Kalau ada segera dibersihkan, baru diisi yang lain. Nah, ketika kita disampaikan Allah ke bulan Ramadan, maka kita gunakan untuk mensucikan jiwa kita, ya kan? Dengan cara-cara zikir tadi, zikir. Dan itu salah satu tugas pokok Nabi, Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan ilmu dan mensucikan jiwa. Banyak ayat ya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diutus seorang Rasul, yang Rasul itu tugasnya membacakan ayat-ayatmu Al-Quran, kemudian mengajarkan Alkitab Al-Quran kepada mereka, kemudian mensucikan jiwa mereka. Nah, mensucikan jiwa mereka itu harus diambil dari sumber yang asli, yaitu dari Al-Quran. Surah Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah SWT yang mengutus seorang yang ummi, maksudnya dari kalangan ummi, kalangan tidak pandai baca dan menulis, bukan berarti nggak pintar sekali ya. Dari kalangan mereka bangsa Arab, suku Quraisy, gitu ya. Apa tugasnya?
yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya dengan memahami kandungannya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Qur'an dengan hikmah. Ada 3 kan? Membaca dengan pemahaman, mensucikan jiwa, dan mengajar. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang sebenarnya sebelumnya orang-orang itu sebelumnya adalah sesat, dan kesesatan itu nyata, bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, ini adalah bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi itu menyampaikan tugas pokoknya, mengajar Al-Quran dan mensucikan jiwa. Maka kalau kita ingin tazkiyatun nufus, sumbernya adalah di Al-Quran. Sampai kapan kita belajar? Sampai ajal menjemput kita. Nggak ada lulusnya, nggak ada ujiannya seperti sekolah. Terus menerus kita laksanakan. Makanya ciri majelis taklim yang benar menurut sunnah adalah di dalam majelis itu ada dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan hadis. Nah, 2 hal ini adalah sarana untuk tazkiyatun nufus. Jadi majelis taklim itu harus ada tazkiyatun nufusnya, gitu. Nah, tidak dijejeli ilmu terus, gitu ya. Ilmunya banyak tapi akhlaknya nol, itu enggak seimbang. Nah, kemudian kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, ya. Nah, ini kan kita ini menghidupkan sunnah Nabi ini, ya kan? Jadi di bulan Ramadan khususnya yang kita berdoa itu, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Man, siapa yang shoma berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan imanan, didasari dengan iman, wahtisaban dengan ihtisab, dengan harapan-harapan penuh hanya kepada Allah. Kita berharap didasari dengan iman, ya. Apa yang akan dapat? Hufirallahu, maka dia Allah SWT akan mengampuni baginya yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab tadi. Mata kodama, apa yang takodama, yang telah lalu, dosa-dosa kita yang telah min dzanbihi, dari kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita setahun yang lalu, ya, mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Nah, kemudian masuk bulan Ramadan kita berpuasa, maka kita diampuni dosa kita setahun yang lalu. Ini kalau siang. Kalau malam, man qoma Ramadhana, sama, ujungnya juga sama. Bedanya soma dengan koma. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan qiyamul lail, salat tahajud, salat tarawih, witir, didasari dengan iman wahtisaban, sama, hanya dikerjakan semata-mata mengharap rahmat dan ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Makanya orang berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan itu, karena di bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kebebasan dari neraka, bukan dipenggal-penggal. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari yang ketiga bebas dari neraka. Jadi kalau 10 hari pertama dapat rahmat tok gitu. Bukan. Rahmat Allah sepanjang bulan, berkahnya Allah sepanjang bulan, ampunan Allah sepanjang bulan, peluang untuk dibebaskan dari neraka juga sepanjang bulan. Nah, makanya Pak Ji, di sini kalau witir pakai kunut enggak? Enggak. Tambah kunut, sunnah itu. Ya. Doanya kan bagus sekali kan.
bagus sekali. Nah, nanti Pak Fahid catatkan kunut witir. Kalau kunut witir itu ijma ulama, semua imam sepakat. Ya. Tapi kalau kunut di subuh itu masih khilaf. Tidak semua sepakat. Ya. Tapi kalau kunut witir ada yang bagi-bagi sih di riwayat itu. Ulun pernah dengar dan ulun tanya, mana hadisnya? Ya, ulun diperlihatkan. Mulai 15 ke atas. Nah itu kalau bulan Ramadan ya. Nah, kalau enggak di bulan Ramadan ada witir enggak? Di luar Ramadan ada witir enggak? Ya ada bagi yang mau katanya. Tapi yang terkenal witir itu di bulan Ramadan. Oh, gimana itu? Masa witir di bulan Ramadan aja? Nah, jadi kalau ada witir di situ ada kunut karena Rasulullah mengajarkan kepada cucunya. Nah, nanti ditulis itu doa kunutnya, redaksinya yang bagus itu. Bukan kunut nazilah, ini kunut bagus. Allahumma hdini. Oh, kalau banyak Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Bagus kan? Bagus banget isinya. Nanti dicari di YouTube. Itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini sarana untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa supaya kita termasuk pendukung risalahnya Rasulullah, mengajar kemudian mensucikan jiwa. Nah, kemudian sebulan yang lalu ulun sudah menyampaikan tentang amalan-amalan, karena ada dalam tazkiyatun nufus itu ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Ya. Yang pokok dari amalan hati itu adalah ikhlas. Ikhlas. Segala apapun yang kita lakukan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, maka ikhlas dulu. Niat kita dulu. Motivasi apa? Itu ya. Untuk mengetahui itu ikhlas atau tidaknya dites. Potensi di dalam diri kita ini kita harus tahu. Pak Haji kalau jamaah Miftahul Jannah dites untuk mengetahui kandungan potensi dirinya, boleh dites? Dites boleh ya? Ada tesnya. Kalau orang ibu hamil mau mengetahui ini jenis kelaminnya apa, itu pakai apa itu? Pakai apa? USG ya. Satu dimensi 250, dua dimensi 500, tiga dimensi 7,5, 4 dimensi 1 juta. Cuma sekali aja untuk mengetahui posisinya, terus kesempurnaannya itu biasanya sudah 5 bulan ke atas, yang 4 dimensi itu sudah ditiupkan rohnya. Tapi kalau bulan pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu 1 sampai 2 dimensi saja, 500.000. Lah, kalau kita ingin mengetahui potensi yang Allah berikan kepada kita, baiknya, buruknya, keistimewaannya itu, maka itu dites. Berapa biayanya? 250.000 aja. Di mana itu? Di Pondok Madinatul Quran. Itu hasil pendalaman dari Al-Quran, bekerja sama dengan Ari Ginanjar. Begitu. Tapi kalau untuk jamaah gratis, Pak. Untuk jamaah gratis, bener nah ini. Terutama yang subuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Malaikatnya enggak terhitung. Ya. Gratis. Sampai kapan gratisnya? Sampai sebelum Ramadan berakhir. Kalau sudah berakhir bayar. Kenapa? Karena saya juga ingin kebaikan.
Berapa yang akan diketahui? 45 potensi yang Allah berikan kepada kita. Dari mana sumbernya? An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah SWT yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Ketika itu kalian tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Pokoknya pasrah ngalah, bersih, nggak bisa apa-apa. Tapi Allah memberikan potensi 3 besar. Ya, wa ja'ala lakum sam'a, pendengaran, sumber keluar masuknya ilmu, informasi. Ini departemen apa ini? Wal absara, dan penglihatan untuk mengobservasi dari informasi yang kita dengar. Katanya ada yang mendukung Israel. Katanya siapa? Ya orang Israel, ya nyata ya orang Israel. Katanya akan membuka apa? Membuka usaha. Katanya. Nah katanya itu dari sini. Diobservasi, benar nggak? Dari mana ini sumbernya? Itu. Kalau kita mendengar, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Kita dengar. Siapa yang mengatakan? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Hidayat dari mana? Beliau mengatakan, beliau membacakan hadis Arba'in Imam Nawawi. Nomor berapa? Nomor 15. Dibuka. Oh betul. Nih. Wal afidah, dan hati nurani untuk mempertimbangkan yang kita dengar, yang kita lihat, betul enggak? Karena ini rajanya. Ya, akal kita itu panglimanya, tapi rajanya bilang apa? Oke, ya jalan, enggak oke, enggak jalan. 3 ini yang Allah berikan ini, masing-masing satu mewakili 14, jadi 15. Satunya 15, satunya 45. Itu ada pada diri kita. Potensi yang Allah berikan pada kita itu ada di sini. Dan kita tidak tahu. Supaya tahu kita tes. Gitu loh maksudnya. Nah makanya kalau mau digratisin ya segera. Tesnya menjawab 120 soal. Cuma 3 aja jawabannya. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, gitu aja. Ya. Misalnya gini, Pak Fahir, kalau ketemu orang, pertama kali ketemu, Pak Fahir yang memulai pembicaraan atau bukan yang memulai, misalnya gitu. Ya, setuju. Oh, saya biasanya memulai. Misalnya, oh sangat setuju, gitu ya. Nanti setelah selesai hasilnya keluar. Kalau sudah keluar, baru kita tahu. Makanya istilahnya talent DNA. Jadi setiap kita punya talenta itu DNA, bukan darah, itu bukan, tapi DNA, drive, network, and action. Jadi kita mengetahui. Nah ini cocok orang-orang yang pensiunan. Biasanya orang pensiunan kan kegiatannya gimana gitu, kurang jelas, menghabiskan uang pensiun, ya. Tapi kalau kita sudah tahu potensi kita, oh ternyata pada saat pensiun itu kita punya potensi, kita kembangkan. Habis. Masih 2 kali pertemuan, dilanjutin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini dirahmati dan diridhai oleh Allah SWT. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.